Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sinta Herianti selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sampai saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Wahyuningsih dengan NIM 11231037 dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia berdasarkan pengalaman saya bekerja di PT Yamaha Musik Manufacturing Asia. Tugas ini bertujuan sebagai nilai akhir untuk nilai ujian akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pada kali ini saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu poin yang pertama mengenai perencanaan sumber daya manusia, poin yang kedua mengenai job description and job recruitment, yang ketiga mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan, yang keempat mengenai penilaian kinerja, dan yang kelima mengenai kompensasi dan welfare. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia. Nah, biasanya HCD atau HR itu akan menganalisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan permintaan dari Departemen Produksi. Biasanya Departemen Produksi akan menginformasikan bahwa mereka membutuhkan tenaga kerja karena produksinya meningkat. Nah, sehingga nantinya HCD akan menganalisis dan memproyeksi apakah sesuai dengan kebutuhan jangka panjang bisnis. Nah, apakah produksi meningkat ini berjangka panjang atau hanya 3 bulan, 6 bulan, dan apakah memang dibutuhkan tenaga kerja baru atau hanya dengan tenaga kerja yang lama cukup dengan tambahan extra time atau lemburan. Nah, jika memang membutuhkan tenaga kerja yang baru, maka HCD akan segera membuka lowongan kerja, menyebarkan melalui platform-platform di media sosial atau platform-platform seperti Jobstreet dan lain-lain. Nah, nantinya mereka akan menyeleksi dari kandidat-kandidat yang sesuai dengan kualifikasi dari mereka. Dan nantinya akan diadakan tes seperti tes psikotes, tes interview, MCU, dan tanda tangan kontrak. Dan alokasi sumber daya manusia ini sangat penting untuk strategi perusahaan. Kemudian yang kedua ini ada job description and job recruitment dari Human Capital Development atau HCD. Nah, jadi tugas HCD yang pertama itu mereka ada merekrutmen karyawan baru. Dimulai dari mereka membuat kualifikasi yang sesuai dengan perusahaan, lalu membuat G-form atau formulir yang akan disebarkan melalui media sosial, lalu mereka menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kualifikasi, lalu melakukan tes psikotes, tes Kraepelin. Di Yamaha Musik itu ada tes Kraepelin, lalu tes interview, ada tes MCU, dan mereka akan memanggil kandidat yang lolos MCU untuk tanda tangan kontrak. Dan kita bersama HCD selama training selama 2 minggu. Kemudian yaitu tugasnya ada menyusun program pelatihan untuk karyawan dan mengembangkan sumber daya manusia, lalu ada memastikan bahwa implementasi dari program pelatihan itu berjalan dengan baik. Nah, adapun job recruitment yang sesuai untuk HCD yaitu lulusan S1 dari manajemen atau psikolog, dan mereka yang memiliki pengalaman di sumber daya manusia. Dan yang pasti menjadi HCD itu membutuhkan skill komunikasi yang baik, karena nantinya mereka akan berkomunikasi langsung dengan karyawan-karyawan. Kemudian di poin yang ketiga ini ada pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana kita sebagai karyawan baru itu nantinya akan mendapatkan pelatihan selama 3 minggu. Di mana minggu pertama ini kita akan mendapatkan pelatihan mengenai lingkungan kerja kita, mengenai lingkungan perusahaan PT Yamaha Musik Manufacturing Asia, tentang bagaimana sih peraturan yang ada, apa yang kita
tidak boleh lakukan dan apa yang kita harus lakukan, bagaimana administrasinya, bagaimana sistem gajinya, bagaimana sistem apakah kita mendapatkan hak cuti atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian di minggu kedua kita akan mendapatkan training skill. Training skill ini kita akan mendapatkan 2 materi, yaitu mendapatkan secara training secara materi dan training secara praktek. Jadi kita akan diberikan materi terlebih dahulu, baru setelah itu kita langsung praktek sesuai dengan skill yang nantinya akan dibutuhkan di bagian produksi. Kemudian di minggu yang ketiga kita sudah tidak bersama HCD lagi, melainkan kita akan diberikan pelatihan bersama dengan tim produksi. Kita akan diberikan materi tentang bagaimana struktur jabatan di bagian kita masing-masing, siapa GM-nya, siapa manajernya, siapa asmennya, supervisornya, leadernya, dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana jika kita sakit, kita harus mengisi formulir seperti apa, kita harus mengajukan bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian di minggu keempat kita sudah bisa turun ke lapangan atau kita melakukan on job training atau OJT. Biasanya kita dibantu dengan senior atau dibantu dengan leader untuk belajar, untuk tahu apa SKK3-nya, untuk tahu spek pro-nya, untuk tahu bagaimana cara urutan proses kerja kita. Itu selama 1 bulan kita masih didampingi dengan leader ataupun senior. Kemudian setelah itu kita harus bisa secara mandiri, bekerja secara mandiri sesuai dengan spek pro dan ketentuan dari perusahaan. Kemudian selain itu dari PT Yamaha Music Manufacturing Asia juga ada pelatihan mengenai K3 safety riding, terus mengenai bagaimana pembuangan limbah B3 yang benar, dan juga ada pelatihan sesuai dengan hobi kita untuk mengembangkan karyawan, ada basket, badminton, alat musik, pelatihan lain-lain sesuai dengan minat kita. Poin yang keempat yaitu ada pengukuran kinerja karyawan. Pengukuran kinerja karyawan sendiri di PT Yamaha Music Manufacturing Asia itu biasanya kita menggunakan skill card. Nah, di mana nantinya kita mempelajari skill yang dibutuhkan di bagian kita masing-masing. Kemudian nantinya kita akan dites oleh leader kita apakah kita memang sudah mampu atau belum menjalankannya. Nah, biasanya jika sudah mampu, nantinya skill yang kita punya akan ditulis di skill card kita. Di mana contohnya sebagai berikut. Di mana di bagian atasnya ini ada nama kita, ada nomor induk kita, ada posisi kita sebagai operator, dan ada skill yang sudah kita punya, yang sudah diverifikasi oleh leader kita. Nah, di bagian bawahnya ini ada posisi kita sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap. Nah, kita juga biasanya sebulan sekali itu ada evaluasi kinerja. Nah, apa yang salah dari kita? Apa kita pernah melakukan kesalahan atau tidak? Nah, jika iya, itu sebagai pelajaran untuk kedepannya agar kita tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, jika tidak ada, apa yang harus kita perlu tingkatkan lagi? Misalkan kita harus rajin, harus tambah rajin, kerjanya harus semakin cepat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini ada kompensasi dan welfare, yaitu di mana kita sebagai karyawan PT Yamaha Music Manufacturing Asia akan mendapatkan komponen gaji, yaitu kita akan mendapatkan gaji pokok, lalu kita akan mendapatkan tunjangan jabatan yang sudah mempunyai jabatan, tunjangan keluarga yang sudah mempunyai keluarga, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan juga kita akan mendapatkan insentif kerja di luar jam kerja atau extra time atau lemburan. Nah, yaitu kalau di Yamaha Musik itu sesuai dengan jam berjalan, di mana jam pertama itu dikali 1,5 jam dan jam kedua yaitu dikali dengan 2 jam. Kemudian jika hari libur atau Sabtu Minggu atau libur nasional, biasanya itu perhitungannya 8 jam pertama itu dikali 2 jam. Begitu. Terus kita juga mendapatkan tunjangan kesehatan, kita juga mendapatkan tunjangan ketenaga kerjaan.
Kemudian insentif lainnya kita juga akan mendapatkan asuransi kesehatan maupun jemputan karyawan. Nah, biasanya untuk karyawan kontrak itu kita akan mendapatkan kompensasi di akhir dari masa kontrak kita, dan jika untuk karyawan biasanya akan mendapatkan bonus di bulan Juli dan di akhir tahun di bulan Desember. Berikut saya berikan dokumen pendukungnya, yaitu berupa slip gaji dari pembayaran gaji di PT Yamaha Music Manufacturing Asia, di mana kita akan mendapatkan gaji pokok, tunjangan jabatan bagi manajemen, line leader atau asisten line leader, tunjangan keluarga bagi yang sudah berkeluarga, tunjangan makan, tunjangan shift, tunjangan transportasi, dan lain-lain sebagainya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia di perusahaan yang pernah saya bekerja, yaitu di PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Mulai dari perencanaan sumber daya manusia, terus job description, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja, sampai hingga kompensasi dan welfare. Menurut saya sumber daya manusia dan mengembangkan sumber daya manusia itu sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja karyawan. Apalagi jika karyawan merasa dihargai, pasti mereka akan bekerja secara maksimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.